Bab 616 Satu tim. Bunuh. Semua master sekte Xianyuan keluar, akibatnya banyak sekali master klan Wang yang terbunuh di tempat tanpa persiapan. Target Ren adalah Parwes. Untuk mengalahkan musuh, harus menangkap pemimpinnya dulu. Semua master klan Wang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak pernah menyangka kalau sekte Xianyuan akan melakukan hal ini. Saat ini, muka Parwes sangat masam. Dia tidak mengira sekte Xianyuan akan membunuh mereka untuk mendapatkan barang mereka. Apa para idiot yang belum pernah melihat dunia ini sudah gila? Api amarah melonjak dari tubuh Parwes. Sekarang ini, Ren sudah tiba di depannya dan melayangkan pukulan. Parwes memandang Ren yang akan memukulnya dengan mata sinis dan menakutkan. Kalau ini di luar, menghadapi Ren yang berada di ranah Master Langit bahkan tidak perlu dia turun tangan. Sayangnya sekarang ini kultivasinya disegel. Parwes tidak punya pilihan selain memulihkan secara paksa kultivasinya dan melawan kekuatan segel. Parwes meninju Ren. Bang! Begitu kedua tinju bertabrakan, kekuatan dahsyat menyebar secara langsung dan seluruh aula berubah menjadi bubuk. Ren mundur hampir 1000 kaki. Sesudah berhenti, ekspresinya menjadi sedikit serius. Di kejauhan, Parwes memandang Ren dengan niat membunuh yang kentara. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ren terkekeh. Kenapa kamu mau mengancamku? Parwes memandang Ren, niat membunuh di matanya tetap nyata seperti sebelumnya. Ren tidak banyak bicara, dia bergegas maju dan meninju Parwes. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di sekitarnya meledak. Walau bertarung di dalam sekte Xianyuan akan menghancurkan sekte Xianyuan, ini adalah masalah sepele. Selama mereka bisa membunuh orang-orang ini dan merampas barang mereka, bagi sekte Xianyuan, itu adalah keuntungan besar. Muka Parwes sangat pucat sekarang ini, karena sesudah pukulan yang baru saja dia terima dari Ren, tingkat kultivasinya disegel lagi. Setiap kali dia bergerak, sebagian besar kekuatannya akan digunakan untuk melawan kekuatan segel itu. Jadi, dia tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Ren. Sebaliknya, Ren adalah ancaman yang cukup besar baginya. Sambil berpikir, Ren sudah menerjang lagi. Parwes tidak peduli dengan hal lain dan hanya bisa melayangkan tinjunya lagi. Bang! Sesudah kedua tinju ini saling menghantam, kedua lelaki itu terpental di saat yang sama. Kekuatan kedua tinju juga langsung menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ketika Parwes berhenti, dia melihat sekeliling dan wajahnya sontak menjadi gelap. Para master klan Wang di sekitarnya sedang dibantai oleh sekte Xianyuan sekarang ini. Dibantai. Karena sebagian besar master klan Wang tidak mempunyai kemampuan untuk melawan kekuatan segel, ketika menghadapi sekte Xianyuan, mereka benar-benar orang biasa. Sejak awal, tidak sampai 25 menit, sudah hampir puluhan ribu master klan Wang yang tewas. Puluhan ribu master. Mata Parwes memerah dan wajahnya jadi makin garang. Sekarang ini, tetua pertama di samping sontak berujar dengan mendesak, Master Sekte, cepat panggil bayangan makhluk dewa. Panggil bayangan makhluk dewa. Ini adalah kartu andalan klan Wang, ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh makhluk dewa klan Wang di masa lalu. Namun, ini hanya dapat digunakan 3 kali, sekarang ini hanya tersisa 1. Kalau digunakan, klan Wang akan kehilangan sebuah jurus andalan sepenuhnya. Adapun untuk menghubungi leluhur makhluk dewa, sebenarnya, klan Wang tidak dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi leluhur makhluk dewa. Leluhur makhluk dewa itu sudah lama tidak muncul. Kalau dia menggunakan kartu trufnya di sini, klan Wang tidak punya andalan lagi. Dan pada saat itu, klan Wang akan berada dalam bahaya besar. Harus diketahui, klan Wang tanpa kartu truf apapun adalah daging di atas talenan di depan keluarga makhluk dewa besar lainnya. Tidak bisa dipergunakan dulu. Sesudah memikirkan ini, Parwes menarik napas dalam-dalam, lalu berujar dengan galak, para tetua, bekerja samalah denganku untuk melawan segel agar anggota klan mengungsi. Sesudah mengatakan itu, dia sontak melangkah ke depan, membuka telapak tangannya, dan sebuah gelang hitam pun muncul di pergelangan tangannya.
Dia melafalkan mantra kuno dalam hati, gelang itu sedikit bergetar, tak lama, seberkas cahaya ilahi membubung naik ke langit. Sesudah menggunakan harta ilahi, aura Parwes melonjak dengan gila-gilaan. Di sekitarnya, tetua pertama dan para master klan Wang lainnya juga menggunakan semua kartu truf mereka. Melihat ini, ekspresi Ren dan orang lain di kejauhan sontak menjadi serius. Sesudah pertarungan, mereka menyadari kalau orang-orang di depan mereka tidak ditekan oleh segel, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tatapan serius di mata Ren dan yang lainnya sontak berubah menjadi niat membunuh. Sekarang sesudah perseteruan tadi, mereka harus membunuh orang-orang ini untuk menghindari masalah nantinya. Ren sontak berujar dengan sinis, "Bunuh! Bunuh!" Begitu mendengar itu, sekelompok Master Sekte Xianyuan menerjang Master Klan Wang. Sekarang ini, semua Master Sekte Xianyuan sudah menggila. Di saat seperti ini, yang terjadi hanyalah pertarungan sampai mati. Sekarang ini, Parwes sontak maju ke depan, mengayunkan lengan kanannya ke depan dengan keras, dan gelang di pergelangan tangannya pun bergetar hebat. Kemudian, cahaya keemasan yang menakutkan sontak meledak, kekuatan dahsyat pun langsung membunuh ke arah beberapa Master Sekte Xianyuan yang berada di depan. Ekspresi Ren sontak berubah, dan dia cepat berujar, "Hati-hati." Sambil bicara, dia memimpin sekelompok Master Sekte Xianyuan untuk mundur, hingga akhirnya untuk sementara bisa menghindari serangan ini. Sekarang ini, para Master Klan Wang dengan cepat mundur di bawah bimbingan tetua pertama dan lainnya. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Parwes belum bisa bertahan lama ketika ditekan dengan kejam lagi oleh segel yang ditinggalkan oleh Wan. Parwes juga muntah darah, wajahnya sepucat kertas, dan dia sangat lemah. Mengaktifkan secara paksa harta ilahi dan secara paksa melawan segel yang ditinggalkan oleh Wan sangat menguras tenaganya. Dia hampir tidak tahan lagi. Tidak berani berpikir terlalu banyak, sesudah Parwes menggunakan harta ilahi untuk mengusir Ren dan yang lainnya, dia dengan cepat berbalik dengan tetua pertama dan orang lain di sampingnya dan berubah menjadi aliran cahaya hingga akhirnya menghilang di ujung langit. Sekarang ini, beberapa Master Sekte Xianyuan sudah mulai membersihkan medan perang. Cincin penyimpanan para Master Klan Wang ini punya lumayan banyak barang bagus. Beberapa dari mereka juga mempunyai sumber leluhur di cincin penyimpanan. Ini membuat para Master Sekte Xianyuan tertawa lebar. Mereka untung banyak. Sekarang ini, Ren, sang pemimpin, sontak berteriak dengan marah, "Kejar!" Mendengar ucapan Ren, semua Master Sekte Xianyuan dengan cepat menyadari kalau sekarang bukanlah waktunya untuk bersenang-senang. Orang-orang di depan mereka pasti sangat hebat di luar, dan sekarang, Sekte Xianyuan dan pihak lain dapat dikatakan sudah punya dendam. Kalau tidak dibunuh semuanya, itu akan jadi momok nantinya. Membunuh musuh harus ketika dia lemah. Di bawah kepemimpinan Ren, semua Master Sekte Xianyuan langsung mengejar. Di Sekte Wu, Iria berdiri di depan aula utama. Tidak jauh di belakangnya, berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam. Lelaki tua berbaju hitam itu membungkuk sedikit dan sedang melaporkan sesuatu. Sesudah beberapa lama, Iria mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di kejauhan dan berujar pelan, "Tidak kusangka ternyata Sekte Xianyuan akan begitu berani." Ini bukan lelucon, ini pernyataan yang tulus. Harus diketahui, walau dia memilih untuk berdiri di sisi Sander, dia tidak berani langsung menyerang klan Wang. Bagaimanapun, itu adalah keturunan makhluk dewa. Sekte Wu takut dengan sebab dan akibat seperti ini. Namun, dia tidak menyangka Sekte Xianyuan sampai berani membunuh dan merampas barang mereka. Sekarang ini, lelaki tua berkulit hitam itu sontak berujar, "Orang bodoh tidak punya rasa takut." Iria tersenyum dan tidak membantah. Memang, kalau Sekte Xianyuan mengetahui arti kata keturunan makhluk dewa, mereka tidak akan berani menyerang klan Wang. Orang tua berbaju hitam berujar dengan suara yang dalam, "Klan Wang ini juga hebat sampai datang ke sini untuk memburu Tuan Muda Ye." Iria sontak bertanya, "Di mana Tuan Muda Ye sekarang?" Orang tua berbaju hitam berujar, "Orang kita sudah ditarik." Sesudah terdiam beberapa saat, Iria berujar, "Temukan dia dan beri dia bantuan kalau perlu." Tentu saja,
Masalah ini harus dilakukan dengan bersih dan jangan meninggalkan petunjuk apapun. Orang tua berbaju hitam memandang Iria. Kenapa ketua tiba-tiba berubah pikiran? Mata Iria sedikit memicing. Sekte Xianyuan saja berani melawan seperti ini, masa kita kalah dari mereka? Lelaki tua berbaju hitam itu mengangguk pelan, berputar, dan pergi. Iria mengangkat kepalanya untuk melihat awan putih di langit sambil tersenyum tipis. Mungkin ini kesempatan bagi Sekte Wu untuk melangkah keluar. Dia memutuskan untuk menaikkan taruhannya. Kultivator pedang muda itu, kalau dijadikan musuh, maka harus seperti klan Wang yang menemukan segala cara untuk membunuhnya. Kalau ada kesempatan untuk bertenan dengannya, tentu saja dia harus memanfaatkannya. Namun, dia tidak mempertaruhkan segalanya. Tanpa sepenuhnya menyinggung klan Wang, dia bisa membantu Sander semaksimal mungkin dan membuat Sander terus berhutang budi. Walau keuntungan dari metode ini terbatas, tapi sangat aman, karena walau Sander akhirnya mati-mati di tangan klan Wang, Sekte Wu tidak akan bermusuhan dengan klan Wang. Masih ada harapan. Di sisi lain, di sebuah pegunungan, Master klan Wang melarikan diri dengan panik. Saat mereka masuk, jumlahnya puluhan ribu, tapi sekarang hanya tersisa 10.000. Banyak sekali yang mati. Mau lagi, mereka benar-benar tidak menyangka Sekte Xianyuan berani membunuh dan merampas barang mereka. Sungguh keterlaluan. Sesudah membawa semua orang kembali ke pegunungan, muka Parwes sangat muram. Sekarang ini, hatinya serasa meneteskan darah. Kali ini, klan Wang benar-benar mati banyak. Master klan Wang yang dibawanya semuanya adalah elit di antara para elit. Begitu banyak yang mati kali ini. Bagi klan Wang, itu benar-benar pengalaman yang traumatis. Sekarang ini, tetua pertama di sampingnya berujar dengan suara yang dalam, "Ketua, kenapa kamu tidak memanggil bayangan makhluk dewa?" Para tetua lainnya juga memandang Parwes dengan ganas. Kalau ada bayangan makhluk dewa, klan Wang tidak akan berakhir seperti ini. Parwes menggelengkan kepalanya. Bayangan makhluk dewa hanya bisa dipanggil sekali lagi. Semua orang tercengang saat mendengar ucapan Parwes. Muka tetua pertama itu menjadi sangat masam. Dalam sekejap, dia memahami semuanya. Hanya sekali. Sesudah dipanggil, bahkan kalau klan Wang bisa pergi dari sini, mereka akan ditelan oleh keluarga keturunan makhluk dewa lain. Tanpa kartu truf, siapa yang akan takut padamu? Kalau digunakan, klan akan binasa. Kalau tidak digunakan, hanya beberapa orang yang mati. Jadi, hanya bisa memilih untuk tidak menggunakannya. Parwes berujar pelan, bahkan kalau digunakan, itu hanya dapat digunakan di waktu yang paling kritis, dan tidak dapat digunakan pada kekuatan kelas 3 seperti itu. Sambil bicara, wajahnya sontak menjadi aneh. Sungguh memalukan. Benar-benar seperti seekor harimau yang diganggu oleh seekor anjing. Saat ini, ribuan aura kuat menyapu langit yang jauh. Wuren dan master lain berhasil mengejar ke sini. Melihat ini, tetua pertama menoleh untuk melihat ke arah Parwes dan berujar serius, "Kita bukan tandingan mereka di sini." Maksudnya sangat jelas, kalau masih tidak digunakan, maka akan lebih banyak lagi yang mati di sini. Parwes mengamati gelatik dan orang yang mengejar mereka di ujung langit dalam diam. Dia tidak menyangka klan Wang akan dipaksa menjadi seperti itu oleh sekte sampah seperti itu. Parwes maju selangkah, membuka telapak tangannya, dan sebuah pun tanda muncul di tangannya. Sorot matanya terlihat rumit. Sungguh membuat frustrasi. Parwes hendak mengaktifkan tokennya. Di saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya pedang melintas. Mata Parwes sontak menyusut. Dia terperanjat, karena target cahaya pedang itu adalah dirinya. Parwes merasa ngeri, dia memaksa dirinya untuk mengaktifkan kekuatannya lagi dan melayangkan tinju. Bang! Parwes langsung ditebas hingga terpental ribuan kaki oleh pedang Sander, dan ketika dia berhenti, token di tangannya sudah hilang. Parwes mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sander berdiri tenang dengan berpakaian putih, sambil memegang token di tangannya. Mata Parwes hampir meledak. Sander. Sekarang ini, Wuren dan yang lainnya juga sudah tiba.
Wuren memandang Sander dan mengernyit. Sander memandang Wuren dan tersenyum. Kita satu tim. Wuren bingung. Bersambung.